Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bolo. Jadi di kesempatan video ini saya ingin merubah arus kelistrikan saya ini menjadi DC ya. Jadi mau tak rubah DC non full wave ya. Ingat, DC tapi belum full wave ya. Jadi mau tak rubah harusnya DC saja. Nah, tapi di sini saya ada trik supaya aki nanti tidak tekor seumur hidup. Ya. Sebenarnya ini motor saya ini udah tak DC kan. Bukan full wave ya. Cuma DC arus saja. Tapi alhamdulillah nggak pernah tekor bro. Jadi kunci untuk didesakan itu supaya nggak tekor, yang penting syaratnya pengisian normal aja. Pengisian normal, baru kita ubah ke arus DC, lalu kita tambahkan relay. Nah, itu dijamin aman. Nah, ini punya saya ini udah tak rubah sekitar 2 tahunan lebih ya. Jadi semenjak saya ganti aki baru, langsung tak rubah DC, terus pengisian juga udah normal. Nah, semenjak itu saya rubah ke DC, alhamdulillah sampai sekarang masih aman untuk akinya dan nggak pernah tekor ya. Jadi itu. Nah, kuncinya itu tadi, kalau pengen aki kalian nggak tekor, syaratnya pengisian harus normal dan aki harus bagus ya. Dan ditambah harus tambah relay untuk pengaplikasiannya. Nah, kalau masih khawatir dengan rubahan ini, saya ada tambahan solusi supaya tidak bakal tekor ya. Jadi untuk seperti apa pengaplikasiannya, langsung aja simak videonya ya. Oke, kita lanjut ke perakitan. Oke, jadi di sini udah tak siapkan untuk bahan-bahannya ya. Jadi yang perlu kalian punya ya, yang perlu kalian siapkan adalah ini relay sama switch atau saklar ya. Nah, saklarnya seperti ini. Jadi kalau di tengah seperti ini off, sini on, di tengah off, sini on ya. Jadi sini on, sono on, di tengah-tengah off ya. Atau switch geser itu juga banyak biasanya. Nah, saya pakai seperti ini juga udah tak bikinkan bracket, nanti mau tak taruh di bawah holder kanan ya. Nih. Nah, ini udah ada kabel, udah tak siapin, udah tak kasih spoon ya. Oke, langsung aja kita aplikasikan ke motornya nanti ya. Jadi untuk di relay mungkin yang belum paham, tak kasih penjelasan dulu ya. Nah, kalian bisa pakai relay kaki 4, kaki 5 itu bebas. Nah, biasanya berbeda-beda ya. Yang penting untuk di angkanya itu benar pengaplikasiannya ya. Ini kaki 5. Sebentar. Nah, ini kaki 5 ya. Jadi untuk di atas ini 87, ini 87. Nah, tuh, di tengah 87. Kalau yang kaki 4 kan biasanya di tengah ini nggak ada 87-nya di sini. Jadi ini mau pakai di sini, mau pakai sini, ini bebas. Jadi untuk ini tak jelasin gini aja. Oke, ini untuk nomor 30 strom, 86 strom, kita jumper saja. Nah, 85 itu ground, 87-nya ke kelistrikan nanti ya. Oke, sebenarnya mau groundnya ditaruh 86 bisa, atau taruh sini 85 bisa. Ini sebenarnya bolak-balik bisa ya. Jadi untuk 86 85 ini bebas. Yang penting kalau satu pakai ground, yang satu pakai strom ya, atau arus gitu ya. Arus utamanya. Oke, sudah jelas ya. Kayaknya rada bulat sidik, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, langsung aja kita aplikasikan ke motornya ya.
Untuk langkah pertama ya, ini kan udah saya bongkarin. Pertama kita cari strom kontak dari strom keluaran dari kontak ini ya, yaitu di kabel hitam ya, di kabel hitam ini ya. Kalian cari saja di kabel hitam, tapi terserah kalian mau ambil dari strom kontak atau dari mana saja, yang penting ke kabel hitam itu adalah keluaran arus dari kontak ya, kabel hitam. Nah ini udah tak siapin, kita solder ke kabel hitam di sini ya. Ini untuk keluarannya, ini kita rapikan dulu. Oke, nah ini kan keluaran dari kontak ya, jadi kontak on ini keluar arus seperti itu ya. Kalau kontak off ini nggak ada arusnya ya, jadi seperti itu. Nah setelah itu kita siapkan ini ya, ini sikring ya, fuse atau sikring ya. Jadi ini tak kasih fuse, terserah kalian mau pakai atau enggak, yang jelas biar lebih aman ini tak kasih sikring ya. Ini kita tancapkan di sini. Nah ini udah tak kasih soket-soket, jadi tinggal aplikasikan saja. Nah setelah itu ini kan keluaran dari kontak ya, masuk ke, nah ini kan kabel biru nih, kabel biru ini masuk ke 30 nya relay ya. Maaf sebentar, kelihatan nggak? Nah ini masuk 30 nya relay, kita tancapkan di sini. Jadi seperti itu ya. Nah untuk ini kan udah tak siapin jumperan 30 di jumper sama 86 ya. Nah seperti ini 86. Nah ini kabel hitam ini ke 87, ini nanti jadi keluaran dari sini ya, ke 87 tuh, ke tengah boleh, ke sini boleh, tinggal 87. Nah jadi ini kabel hitam keluaran, intinya ini keluaran dari kontak ya, seperti itu. Cuma kan ditambahkan komponen relay seperti itu biar nggak tekor. Oke. Nah ini untuk groundnya nanti saja. Nah ini kan ground, tak kasih kabel hijau ya, sesuai dengan motornya. Groundnya adalah hijau. Nah ini udah tak siapkan groundnya hijau, kita masukkan aja ke sini biar lebih rapi. Oke sudah, jadi ini. Nah untuk ini kan keluaran dari kontak ya, ini 87 nya si relay. Untuk kelistrikannya mungkin yang belum paham ya, ini adalah kabel kuning, ini kabel kelistrikan atau kabel pencahayaan dari motor Astrea Grand ya. Kalian potong, terus ini kan udah tak potong, tak kasih soket ini, tak kasih sekun. Nah ini kita potong, kan kalau nggak ada sekun bisa langsung disambung aja ya, seperti biasa. Nah ini kan kebetulan saya ada sekun, jadi tak kasih sekun biar rapi. Ini kita potong. Nah terus untuk keluaran relay ini masuk ke sini, yang ke arah soket ini ya, ke arah saklar sini, masuk ke kabel kuning. Oke, masuk ke kabel kuning seperti itu ya. Nah ini otomatis sudah menjadi arus
DC ya. Ini tinggal kita pasang ke body atau ke kabel hijau ground ini ya, ke kabel hijau ini. Nah ini udah jadi nih, untuk di perdeseannya ini udah jadi ya. Intinya kita jadi tak tancap bentok wes. Nah seperti ini udah menjadi arus DC ya. Nah terus pasang saklarnya gimana Bang? Oke, untuk pemasangan saklarnya, nah, kalian hafalin dulu yang ini ya, takutnya kan bingung. Kalian catat dulu yang ini, atau bisa kalian ulang-ulang kalau kalian masih bingung. Nah kalau udah ini, rangkaian ini udah jadi, sekarang baru kita ke saklar ya. Oke, saklar. Nah, sorry, ini kok yang lama. Nah ini ya, ini saklarnya. Nanti mau taruh di sini ya. Oke. Nah ini yang kabel hitam ini nanti buat DC-an ya. Kabel hitam tak taruh sini. Nah, tengah kuning, dan bawah juga kuning. Terserah kalian mau pakai kabel apa, yang penting penyambungannya itu betul ya, betul benar. Oke, seperti ini. Nah jadi untuk langkahnya, yang atas ini kita bikin untuk DC nya, dan yang bawah ini untuk AC. Nah ini untuk keluaran, yang tengah untuk keluaran dari saklar ini ya, keluaran dari saklar ini. Jadi nanti kalau dikatasin nanti menjadi arus DC, nah kalau dikebawahin arusnya AC ya, jadi seperti itu. Paham belum? Oke, sekarang kita sambung. Nah untuk kabel hitam ini tadi yang keluaran dari relay, ini kita cabut, ini kita sambung ke sini, ke saklar ini ya, ini. Oke, terus untuk ini nanti tak bikin ke soket ya. Untuk kabel kuning yang bawah, yang di pin paling bawah ini bisa sambung ke sini, ke kabel kuning yang nganggur ini, yang kita putus, yang putusannya dari ini ya, kita sambung ke sini seperti itu. Dan yang tengah ini kita sambung ke sini, jadi seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan pengen DC atau malam hari, kita bisa naikkan switch ke atas. Kalau siang hari bisa kita pakai AC-nya ya, jadi nggak bakal khawatir tekor. Atau bisa kita matikan di tengah-tengah seperti ini kalau siang hari ya. Kalau ke kota siang hari baru kita switch ke bawah gitu ya, jadi lampu tetap nyala biar enggak ketilang ya, jadi seperti itu. Oke, nah ini tak kasih soket-soket dulu, nanti baru kita rapikan ya.
Oke, ini udah tak kasih sekun-sekun ya. Nih, jadi biar rapi aja bolo ya. Nah, kalian kalau mau rapi kayak gini murah kok, beli sekun kayak gini 1000 dapat 4 ya. Dan cari aja di toko itu banyak pasti. Oke, jadi ini untuk kabel hitam ini ya. Hitam ini ke relay ya, ke 87 nya relay. Nah, ini yang ke saklar paling atas ya, yang paling pinggir. Terus untuk yang tengah, untuk saklar di yang paling tengah ini ya, ini paling tengah, ini ke sini yang kabel kuning tadi ya, yang ke soket. Nah, yang soket ini. Terus untuk ini yang paling bawah, ini yang paling bawah, ini ke sini, yang ke AC-nya kelistrikan ya, kelistrikan dari spool. Nah, ini udah. Nah, ini untuk groundnya ke sini tadi, ini udah tak sekun ya. Ini ke kabel hijau atau ke body bebas, yang penting ke ground ya. Nah, ini kabel hijau ini relay 85 nya ya. Oke, ini udah jadi untuk rangkaiannya. Kita biarkan gini aja dulu, lalu kita coba ya. Oke, ini kita kontak on ya, on, posisi kelistrikan mati. Ini kalau ke atas ke AC ya, atau dari spool langsung. Nah, kalau ke tengah ini mati, ke bawah, nah nyalakan, ke bawah DC-nya ya. Jadi ke bawah DC, ke atas AC ya. Jadi kalau misalkan kalian takut tekor di siang hari, guys, kalian bisa pakai untuk mode AC-nya ya, listrikan AC. Atau juga bisa dimatikan seperti ini di tengah. Nah, kalau malam hari baru kalian pakai yang DC gitu ya, kalau takut akinya tekor. Tapi selama saya pakai 2 tahun ini, saya nggak pernah ngalamin untuk tekor aki ya. Yang penting ada relay, dijamin nggak bakal tekor bro. Nah, ini kita rapikan dulu, nanti kita pasang lampu, kita coba lagi ya. Oke, ini hasil setelah dirapikan ya. Ini udah tak kasih selang-selang kayak gini. Nah, ini udah dirapikin ya, nggak berantakan. Untuk relaynya taruh di sini ya bro, aman di sini ya. Ini udah rapi, tinggal kita pasang lampu di depannya. Oke, nah ini untuk kalau DC nya ya bro. Nah, ini all off, kalau mati, kalau AC ya. Sekarang kita coba nyalakan.
Nah, ini kalau ditekan di arus AC ya, ini pindah ke DC. Oke, halo. Terima kasih ya yang sudah menonton. Like jika kalian suka dengan video saya, dan jika membantu silahkan subscribe ya. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.